Halo Jitir, sebagai sama saya Arya, dan bentar lagi kita siap-siap menyambut lebaran nih. Pas banget juga sama tanggal gajian. Gimana? THR masih pada aman? Nah, untuk bulan ini kita keluarin lagi ya video rekomendasi smartphone, dan kali ini rekomendasi edisi spesial lebaran. Yang mungkin bisa bikin THR kalian agak kegoncang nih. Karena 2025 ini kan baru jalan 3 bulan ya, tapi udah banyak banget smartphone baru yang kompetisi harga dan fitur-fiturnya juga makin seru. Oh ya, sebelum mulai videonya, di sini saya punya beberapa disclaimer ya tentang pilihan smartphone yang bakal saya sebut di tiap kategori harga. Mulai dari tahun rilis smartphone sampai harga terkini dari smartphone-nya di lapak-lapak online. Jadi Anda bisa pause video ini supaya bisa baca infonya lebih detail. Oke, yang pertama untuk kategori harga 1 jutaan, di sini saya punya 3 pilihan smartphone yang cukup menarik. Yang pertama ada Redmi 14C. Ini di harga 1,4 jutaan ya. HP 1 jutaan tapi desainnya tuh cukup mewah dan enak gitu dilihatnya. Speknya juga lumayan ya. Terus yang kedua ada itel Power 70 di harga 1,5 jutaan. Ini HP baterainya badak banget Pak, 6000 mAh ya, sekaligus yang termurah dengan baterai segede ini. Dan kalau dipasangin charging case-nya, kalau dapat gitu ya, pas lagi flash sale, itu bisa jadi baterainya tuh sekitar 10.000 mAh. Jadi ya kayak berasa power bank tapi dikasih OS Android. Terus yang ketiga ada Infinix Hot 50 4G di 1,7 jutaan. Ini HP 1 jutaan tapi storage-nya tuh udah lega ya, 25 GB dan udah UFS juga. Nah, dari 3 pilihan tadi, saya sempat naksir sama itel Power 70 ya. Karena ini baterainya tuh bener-bener badak gitu. Jadi kalau mau dibawa mudik, kayaknya tuh asik ya. Kita nggak perlu bolak-balik nyolok dan tetap bisa dipakai seharian penuh, bahkan bisa sampai 2 hari pula. Tapi lagi-lagi chipsetnya agak kentang ya di sini. Jadi kalau Anda bisa nambah sekitar 200 ribuan lagi, saran saya sih mending langsung ambil Infinix Hot 50 4G. Karena untuk harga 1 jutaan ini speknya udah paling aman ya untuk banyak kebutuhan. Performanya ngegas, udah gitu storage-nya juga lega, 25 GB yang juga udah sama-sama kenceng. Di harga 2 jutaan ini sebenarnya segmen yang cukup berdarah-darah ya, karena ada banyak banget smartphone yang keren-keren. Tapi di sini saya kurasi jadi 3 pilihan smartphone yang menurut saya cukup menarik ya. Yang pertama ada Redmi Note 14 4G di 2,3 jutaan ini. Ini HP 2 jutaan tapi update software itu panjang, bahkan bisa dapat 4 kali update Android. Terus yang kedua ada Moto G45 5G, harga 2 jutaan udah 5G ready dan udah pakai chipset Naga yang lumayan kenceng lah. Udah gitu pilihan warnanya juga cukup menarik. Dan yang ketiga ada Tecno Camon 40 di harga 2,5 jutaan. Ini harga 2 jutaan udah punya spek kamera yang full team dan fitur AI-nya lumayan komplit ya, terutama AI di galeri. Nah, dari 3 pilihan tadi, saya paling suka sama Tecno Camon 40. Karena ini HP tuh speknya paling all-rounder ya buat harga 2 jutaan. Udah gitu kameranya juga full team, gak cuma kamera utama doang yang bisa diandelin, tapi di sini juga ada kamera ultra wide-nya. Baterainya juga badak dan ngecasnya juga kencang yang juga support bypass charging. Oke lanjut, di harga 3 jutaan saya punya 3 nominasi smartphone ya. Yang pertama ada Infinix Note 50 Pro. Ini harga 3 jutaan tapi udah pakai body metal dan juga bisa wireless charging. Lanjut ada Poco X7 ya di harga 3,6 jutaan. Ini HP nggak cuma kencang doang tapi sekarang udah bisa dicebur-ceburin ke dalam air karena udah IP68. Dan yang ketiga ini bukan HP yang baru-baru banget sih, tapi pas saya cek di lapak online ternyata masih banyak yang jual dan speknya juga masih sangat-sangat menggiurkan untuk harga 3 jutaan. Ya, Infinix GT20 Pro ya. Ini sih paling rata kanan lah buat main game di harga 3 jutaan. Udah gitu juga punya RGB, jadi berasa kayak HP gaming tapi harganya masih terjangkau. Nah, di harga 3 jutaan, Infinix mungkin punya performa yang lebih monster dari Poco S7. Tapi pas sudah dipakai buat main game sih, pengalaman gamenya nggak terlalu jauh beda. Justru di sini Poco S7 punya bodi yang lebih bandel ya. Amit-amit kayak cebur kolam, nggak auto masuk servisan. Nah, di harga 4 jutaan, di sini saya punya pilihan cukup menarik ya. Yang pertama ada Redmi Note 14 Pro 5G, 4,3 jutaan. Kita bisa dapetin performa dan fitur yang cukup sweet spot untuk sebuah Redmi Note keluaran terbaru. Udah gitu dia pakai desain lengkung dan udah tahan air pula. Yang kedua ada Honor X9C. Ini dapat harga spesial ya di 4,6 jutaan. Desainnya cakep, melengkung tapi cukup anomali karena ternyata baterainya badak dan juga tahan dibanting-banting. Terus yang ketiga ada Poco S7 Pro. Ini di harga 4,9 juta ya, nyaris 5 juta. Tapi ini HP 4 jutaan yang paling kenyang speknya. Mulai dari performa, kamera, storage, sampai baterai, ini tuh top tier semua.
Nah, dari 3 pilihan tadi, kalau Anda tuh nggak terlalu masalah sama harga 4 jutaan yang sebenarnya mepet ke 5 juta, udah langsung aja ambil Poco S7 Pro. Ini HP tuh speknya hampir semuanya bagus ya. Kalau mau dipakai buat yang casual sampai gaming hardcore, rasanya masih masuk-masuk aja ketika pakai HP ini. Mungkin yang ngasih kerasa kurang tuh desainnya kali ya, yang emang nggak secakep Honor dan juga Redmi Note. Nah, di harga 5 jutaan sebenarnya pilihan smartphone-nya tuh nggak terlalu rame ya. Tapi di sini saya bakal kasih 3 pilihan smartphone yang cukup menarik. Yang pertama ada Samsung A36. Ini pilihan yang cukup aman buat Anda yang ngincar Samsung seri A terbaru yang udah pakai chipset Snapdragon. Terus yang kedua ada Samsung A55. Ini model tahun lalu tapi memang harganya tuh jadi cukup menarik ya karena sekarang udah turun di 5 jutaan. Dan emang feel premium HP ini tuh dapat banget. Dan yang ketiga ada Redmi Note 14 Pro Plus 5G di harga 5,5 jutaan. Yes, ini adalah Redmi Note yang visual dan speknya tuh yang paling cakep. Udah rata kanan semua. Nah, dari 3 pilihan tadi saya nggak perlu pikir panjang ya buat ngerekomendasiin Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Ini performanya paling ganteng, layarnya juga lengkung, desainnya cakep, dan yang paling menarik chargernya ya udah 120 watt. Ya, di harga 6 jutaan ini kayaknya duel seru antara Samsung, Xiaomi, dan juga Vivo. Yang pertama ada Samsung A56 ya di harga 6,2 jutaan. Ini Samsung seri A yang paling ganteng ya, sekaligus yang paling cakep lah speknya. Udah gitu update-nya juga panjang banget sampai 6 tahun ke depan. Terus yang kedua ada Vivo V50. Ini sebenarnya facelift-nya Vivo V40 sih, karena dari segi fitur dan spek tuh masih mirip banget ya. Paling dapat tambahan baterai lebih badak dan charger yang lebih kencang. Dan yang ketiga ada Xiaomi 14T di harga 6,5 jutaan. Yes, ini sih paling leika dari Xiaomi ya. Gak cuma kameranya doang yang full team, performanya juga tetap monster. Nah, di harga 6 jutaan, menurut saya sih Samsung A56 di sini pilihan yang pas ya. Terutama buat Anda yang emang gak suka gonta-ganti HP setiap tahun. Jadi sekali beli bisa langsung digas sampai 6 tahun ke depan. Dan saran saya sih kalau emang mau dipakai jangka panjang, mending ambil yang RAM 12 256 GB sekalian. Itu harganya udah turun juga di 6,7 jutaan. Oke lanjut, untuk smartphone harga 7 jutaan, ini pilihannya juga nggak terlalu banyak ya. Dan kalaupun lihat harganya tuh sebenarnya lebih mendekati ke arah 8 juta. Nah, yang pertama ada Asus Zenfone 11 Ultra. Tadinya saya sempat mau menghapus ini HP, tapi pas saya cek lagi di lapak online ternyata masih ada yang jual dengan harga di 7,7 juta. Ya di harga segini udah menarik banget ya, karena udah pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang kencang banget. Terus yang kedua ada Vivo V50, tapi ini yang varian 512 GB ya. Jadi buat Anda yang emang nyari HP buat jangka panjang, ini varian memorinya gede banget. Dan sekarang harganya juga menarik di 7,9 juta. Yang ketiga ada Samsung S24 FE yang sekarang di harga 7,9 juta ya. Udah mulai turun dan jadi pilihan cukup menarik terutama buat Anda yang emang ngincer Samsung seri S tapi lebih low budget. Nah, sebagai pengguna Samsung FE yang bisa ngerasain fitur-fitur Samsung seri S tapi dengan harga yang lebih terjangkau, menurut saya sih Samsung Galaxy S24 FE yang udah turun ke 7 jutaan ini jadi pilihan cukup worth it ya, menarik banget. Karena di sini tuh kita bisa dapetin Galaxy AI yang paket komplit itu, gak cuma serial to search doang, tapi ya ada chat assist, interpreter, terus buat transkrip rekaman dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa juga Samsung DeX di seri FE itu juga ada. Jadi kita bisa pakai buat kerja ya dengan experience ala-ala PC. Untuk kategori smartphone di 8 jutaan, di sini saya punya 3 pilihan yang cukup menarik ya. Yang pertama ada iPhone 13. Ya, ini iPhone jadul ya memang, bukan terbaru lagi tapi yang jelas masih dijual di iBox ya, baru dengan harga 8,2 jutaan. Jadi pilihan cukup menarik buat Anda yang emang lagi ngincer iPhone baru dan harganya udah di bawah 10 juta. Yang kedua ada Oppo Reno 13 5G di harga 8,3 jutaan. Dan ini Oppo Reno yang terngebut yang pernah saya lihat ya. Performanya kenceng, storage-nya gede, dan punya mode underwater yang enak banget dipakai buat konten sambil basah-basahan. Dan yang ketiga ada Xiaomi 14T Pro yang sekarang di harga 8,5 jutaan ya. Ini Xiaomi 14T versi steroid dengan performa lebih ngegas, storage lebih luas, dan kameranya juga lebih monster. Nah, dari 3 pilihan tadi, saya nggak perlu pikir panjang sih buat ngambil Xiaomi 14T Pro sekalian. Karena di harga segini, kita udah bisa dapetin performa kelas HP flagship yang terbaru ya. Udah gitu, kameranya juga terstandar Leica, yang mana tuningannya juga lebih cakep. Dan ya, ini HP baru gitu. Beda sama iPhone 13 yang secara umur juga jauh lebih jadul. Di harga 9 jutaan ini pilihannya sepi banget Pak. Dan saya cuma nemuin 2 smartphone yang cukup menarik ya, yang bisa kita beli di lapak-lapak online untuk saat ini.
Yang pertama ada Sharp Aquos R9 ya, di harga 9,5 jutaan. Kita bisa dapetin HP Jepang dengan kamera Leica dan bodinya juga udah military standar. Cuma performanya agak kentang sih untuk harga segini. Dan yang kedua ada ROG Phone 9 FE ya. Ini adalah ROG Phone 9 yang paling murah di pasaran. Harganya tembus 9,5 jutaan. Dan kalau ngeliat speknya sih lebih pas disebut ROG Phone 8 Reborn. Karena masih pakai Snapdragon 8 Gen 3. Nah, dari dua pilihan tadi sebenarnya nggak susah sih buat ngerekomendasiin ROG Phone 9 FE. Karena ya di harga yang masih di bawah 10 juta, kita bisa dapetin ROG Phone keluaran terbaru ya dengan fitur-fitur gaming yang lebih kekinian. Bahkan sekarang ada AI gaming juga di sini. Ya paling chipsetnya aja sih yang kelihatan jadul, tapi tetap aja Snapdragon 8 Gen 3 itu masih ngebut banget buat ngapa-ngapain. Dan untuk smartphone harga 10 juta ke atas, ini pilihannya juga banyak banget dan didominasi sama HP-HP flagship. Nah, karena terlalu banyak di sini saya pengen bagi dua ya, 10 sampai 15 juta dan 15 juta ke atas. Untuk harga 10 sampai 15 juta di sini memang kebanyakan diisi sama HP-HP flagship yang versi reguler kayak Samsung S25, Xiaomi 15, Oppo Find S8, Vivo S200 Pro. Oh ya, ada juga iPhone 15 yang sekarang udah terjun bebas di 11 jutaan dan iQOO 13 yang mana ini HP dengan Snapdragon 8 Elite termurah di pasaran. Nah, dari pilihan tadi saya nggak terlalu ngelihat spesifikasi karena memang speknya tuh udah bagus semua, nama juga HP flagship ya. Saya justru di sini lebih tertarik sama softwarenya dan menurut saya sih Oppo Find X8 ini one of the best di harga segini ya. Dia pakai ColorOS 15 terbaru yang mana ini bikin saya agak lupa sama One UI Samsung gitu. Karena sekarang ColorOS 15 tuh udah jadi software yang cukup mateng dan fitur-fiturnya juga nggak kalah menarik buat dikulik. Terus untuk smartphone di harga 15 juta ke atas, ini diisi sama flagship-flagship yang top tiernya. Ada Samsung S25 Ultra, Sharp Aquos R9 Pro, Vivo S200 Pro, Xiaomi 15 Ultra, dan jangan lupain juga ada ROG Phone 9 Pro. Untuk harga segini mah nggak bisa dibilang bagus atau jelek ya, semuanya bagus. Jadi saya balikin lagi sama Anda kebutuhannya lebih ke arah mana. Kalau untuk kamera memang Samsung, Vivo, Sharp, Xiaomi ini jualannya kamera semua. Tapi yang menarik ya si ROG ini, dia spesifik di gaming ya. Yang mana ini gamenya udah paling mateng di antara yang lain. Oke, makasih ya udah nonton videonya sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi. Terutama buat Anda yang lagi nyisihin uang THR-nya buat beli smartphone baru nih. Dari harga 1 jutaan sampai harga 10 atau 15 juta ke atas. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone yang udah saya sebutin tadi, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah. Nah, sekali lagi pilihan smartphone yang saya sebut ini adalah pilihan subjektif dari saya pribadi ya. Jadi kalau Anda punya pilihan terbaik dari masing-masing kategori harga tadi, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah. Ya, di sini dengan saya Arya dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.